Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Selamat mengikuti. Topik pada malam hari ini kita akan membahas tentang leader as counselor. Oke, selamat malam semua listeners. Semoga Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa di hari Senin, tepat di jam 8 sampai dengan jam 10, saya Audrey Juwana kembali hadir untuk menemani Anda bersama dengan tim Power Karakter. Dan malam hari ini sudah ada Mas Hans, Mbak Golda, dan juga Mas Harmoni. Halo, selamat malam semuanya. Halo, Selamat Selamat malam, Mbak Audrey. Dan semoga semuanya sehat-sehat dimanapun kita berada ya. Dan hari ini kita Amin. kembali lagi untuk menginspirasi semua listeners. Topik hari ini menarik sekali nih karena bukan cuman pemimpin yang ada di perusahaan, tapi juga kita harus jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, hari ini kita mau bahas leader as a counselor. Mungkin sebelum kita masuk ke topik lebih dalam, Mas Harmoni bisa nggak sih dikasih makna leader sebenarnya itu seperti apa? Karena ini orang masih banyak mispersepsi nih makna leader di masyarakat umum. Silakan. Baik, jadi pemimpin itu apa sih? Pemimpin tentunya adalah seseorang yang memimpin sebuah tim gitu ya. Nah, saya bicara tentang pemimpin itu nggak usah muluk-muluk jauh-jauh kita bahas soal di perusahaan. No, ya. Pemimpin itu bicara tentang role model. Pemimpin itu bicara tentang pengaruh. Pemimpin itu bicara tentang kepercayaan dan trust. Dan ketika kita membahas soal hal ini, kalau ngomongin keluarga itu ketika Anda mungkin punya anak, itu pemimpin bukan sih? Anda sudah menjadi pemimpin, Anda memimpin keluarga Anda memimpin anak-anak Anda gitu, dan Anda memberikan pengaruh dan Anda memberikan impact gitu. Nah, jadi siapapun bisa menjadi pemimpin, tapi hari ini banyak orang yang bingung bagaimana mengelola memiliki kepemimpinan yang baik. Salah satu alasan kenapa ini menjadi krusial karena pada era new normal itu tentu semua teori itu nanti banyak berubah ya. Oke. Gitu. Semua standar itu akan berubah. Semua teori itu nanti lama-lama banyak yang akan tidak relevan gitu. Karena model kepemimpinan yang baru di era new normal ini menjadi penting gitu, dan banyak orang menjadi bingung bagaimana cara memimpin dengan tepat. Nah, tapi hari ini topik leadership yang akan saya bahas adalah leader as counselor. Bagaimana kita harus sebagai pemimpin bukan hanya sekedar nyuruh-nyuruh gitu ya, bukan hanya perintah-perintah, tapi harus memiliki sebuah hubungan emosi yang membuat tim kita menjadi lebih solid, tim kita lebih produktif dan semangat dalam pekerjaannya. Contoh, kepemimpinan yang paling sederhana adalah kepemimpinan yang kalau misalkan kita bayar orang untuk melakukan sesuatu, itu paling mudah. Itu level yang paling sederhana. I pay you to do something and you did it for me and that's it. Dan itu paling sederhana. Tapi kepemimpinan model apa yang tanpa dibayar pun orang bisa mau melakukannya, bahkan extra role, bahkan rela berkorban, bahkan melakukan lebih untuk orang itu. Kenapa bisa demikian dan bagaimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan karena kita ini manusia yang memiliki perasaan. Dan jiwa kita ini punya emotional connection. Dan bahkan kita bisa mati untuk sesuatu karena kita punya hubungan, kita punya jiwa tadi, keinginan, kehendak. Dan ketika kita ngerti apa kebutuhan manusia, bisa connect dengan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, maka kita akan menjadi pemimpin yang baik. Oke, jadi sebenarnya makna leader ini lebih dalam ya, smart listeners. Nggak cuman nyuruh-nyuruh, nggak cuman mimpin-mimpin, tapi juga harus memahami anggota-anggota ataupun tim yang ada di bawah leader tersebut. Nah, ini kan leader as a counselor gitu. Nah, sekarang mungkin giliran Mas Hans nih. Kira-kira kalau misalnya counselor ini maknanya seperti apa gitu? Bisa dijelaskan nggak ke smart listeners? Oke, terima kasih Mbak Audrey pertanyaannya ya. Jadi kalau kita bicara ya leader as counselor ya, kalau kita lihat role sebagai seorang leader tadi sudah dibahas sama Mas Harmoni juga gitu ya. Bagaimana kita itu manusia yang memiliki emosi ya,
Tidak hanya semata-mata tuh kerja tuh hanya untuk kerja ya. Ini kita bahas konteksnya pekerjaan ya, gitu. Tapi ataupun kerja hanya untuk mencari nafkah. Tapi bagaimana kita bisa menemukan kalau bahasa Mas Harmoni tadi emotional connection ya. Itu satu hal yang menarik sekali bagaimana kita juga bisa ya seorang ketika dia bekerja ya kenapa seorang bisa bertahan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun bekerja karena mungkin ada rasa belonging itu di tempat pekerjaannya, ada rasa memiliki terhadap pekerjaan dan juga rasa memiliki terhadap organisasinya. Nah, itu semua tumbuh dari mana? Dari emotional connection tersebut ya. Nah, jadinya ketika kita bicara emotional connection, pastinya ada peran yang penting sekali dari seorang leaders ya di tempat pekerjaan atau di organisasi tersebut yang membuat orang-orangnya jadi punya emotional connection. Betul ya? Ya. Ya. Banyak banget orang kerja ya perusahaan yang mungkin mungkin bisa sukses juga, ada 2 perusahaan mungkin sama-sama sukses, tapi bedanya yang satu turnover tinggi sekali. Ya. Saya pernah ketemu salah satu klien saya, turnover perusahaannya 80%, Mbak Audrey. Oke. Ya. Jadi mungkin nggak tahu dah tuh, dalam 1 tahun 80% berarti orangnya ganti kali. Ya. Ya kan? Gitu. Itu banyak banget perusahaan yang kayak gitu. Tapi itu perusahaan yang sakit banget ya, ekstrim lah ya. Tapi ada juga perusahaan yang isinya semua orang-orang lama. Ya. Ya nggak berarti ini bedakan ya antara mereka loyal dan performing ya, tapi kita bicara dalam konteks kenapa seseorang bisa bertahan di dalam sebuah pekerjaan dulu deh ya, baru dari sana kita melakukan bahas soal pengembangan orang-orang di dalamnya. Tapi kalau kita bicara kenapa orang-orang bisa loyal, pasti ada emotional connection. Nah, di dalam emotional connection tersebut pasti ada peran leaders yang penting sekali, yaitu yang hari ini kita mau bahas, yaitu counselor ya, karena leaders nggak cuma bicara soal performing ya kan, achieve target ya kan, delegasi, yang penting tugas selesai ya, nggak cuma bicara performing, tapi leaders juga bicara soal caring ya, gimana dia bisa caring terhadap timnya, terhadap organisasinya, terhadap orang-orang di dalamnya. Mungkin seperti itu. Oke, smart listeners, ini semakin menarik ya. Pastinya ini sangat relate juga untuk Anda yang mungkin punya bisnis atau usaha, atau mungkin Anda seorang pemimpin di perusahaan atau bahkan di rumah gitu ya, di dalam lingkungan keluarga. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai leader as a counselor. Pastinya masih dalam Smart Character sampai dengan jam 10 malam nanti. Kita kembali setelah yang satu ini. Oke, smart listeners, kembali lagi dalam Smart Character malam hari ini dan masih membahas tentang leader as a counselor. Nah, tadi sudah dijelaskan Mas Harmoni dan juga Mas Hans bahwa sebenarnya leader itu lebih dari sekedar performing gitu ya, lebih dari sekedar pemimpin yang hanya menyuruh-nyuruh dan juga mungkin memimpin, tapi juga ada emotional connection yang dibangun oleh pemimpin itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya gimana sih Mbak? Mungkin Mbak Golda ya, seorang pemimpin bisa punya batasan gitu dari social emotion connection ini, karena kan kadang nanti terlalu baper gitu ya, terlalu membawa perasaan juga nggak bagus juga gitu kan. Gimana tuh Mbak Golda? Silakan. Ya, orientasinya adalah seorang leader itu harus bisa membantu memaksimalkan tim di bawahnya. Goals-nya adalah seperti itu. Jadi supaya tujuannya adalah supaya tim di dalamnya itu bisa mengembangkan potensi mereka dan mereka bisa perform sesuai dengan KPI, sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Jadi bukan harus menggunakan banyak perasaan sampai harus baper seperti itu, enggak. Goals-nya itu jelas. Jadi kalau misalnya contoh saya punya tim yang dia secara kompetensi oke, secara karakter oke, dia selama ini bekerja sangat-sangat bagus sekali. Semua yang dilakukan itu selalu berhasil dan memuaskan. Tapi satu waktu tiba-tiba kok mendadak jadi sering salah, mendadak jadi sering tidak sesuai dengan yang biasanya ya gitu. Itu masalahnya bukan di kompetensi, masalahnya bukan di karakter. Ternyata usut punya usut, ada anggota keluarga yang sedang sakit, atau dia sedang punya masalah di rumah, di luar pekerjaan gitu ya, di mana ya memang itu pasti akan mempengaruhi emosi yang bersangkutan. Ketika emosi yang bersangkutan sedang bermasalah, terganggu, pasti akan ngaruh ke performance. Contoh Mbak Audrey deh, lagi ada tantangan, pikiran, kerjaan pasti ke bawah-bawah kan.
Iya, iya. Sehebat-hebatnya kita pisahkan kehidupan pekerjaan Pribadi. dengan kehidupan pribadi. Iya, kita pasti akan selalu berusaha dan mencoba seperti itu. Tapi pasti akan selalu ada terpengaruh lah. Walaupun memang kita harus tetap berespon, bertanggung jawab. Tapi apakah mempengaruhi? Sangat. Kita ini manusia. Tadi yang di-mention sama Hans juga. Kita ini punya perasaan, kita ini punya emosi. Nah, seorang leader as a counselor, dia mampu untuk mengelola emosi tim di bawahnya. Jadi tidak ada istilah baper seharusnya ya, sahabat smart listener. Yang ada justru kita mampu untuk membantu tim kita mengelola emosi mereka. Goals-nya satu, kita mencapai KPI, kita bisa sama-sama perform, dan ya output-nya adalah ya kita sama-sama menikmati keberhasilan. Oke, sama-sama ya. Tapi mungkin kita sekarang beralih ke Mas Harmoni ya. Mungkin Mas Harmoni juga kan pasti jadi leader nih ya. Gimana sih caranya untuk seorang pemimpin ini kan memimpin banyak orang dan juga mungkin perasaannya beda-beda, emosionalnya beda-beda. Mungkin yang satu lagi fokus A, satu lagi fokus B. Gimana supaya kita bisa bergerak bersama-sama? Karena banyak banget nih kasusnya dalam satu tim tuh bergeraknya jadi mencar gitu, nggak satu jalan gitu, Mas. Gimana, Mas? Baik, jadi ini bicara tentang sinergi dan unity ya. Oke. Nah, makanya kepekaan sebagai seorang pemimpin untuk memahami keunikan dan pribadi setiap orang itu menjadi penting gitu. Karena leader setiap orang itu ketika kita menyadari beda-beda ya, otomatis kita tidak memperlakukan mereka semua sama. Karena manusia punya kecenderungan untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan karakter mereka sendiri. Oke. Oh, kalau saya orang merah gitu, mungkin saya perlu review dikit. Merah itu tipe yang berpikir, bertindak, kagak pakai perasaan. Orang yang model begini, tipe yang dipikir, ditanya, dijawab, diketahui, ditanya, dijawab. Tipe yang solution oriented. Orang-orang model gini nggak ngikutin perasaan, pokoknya gue nggak suka, gue langsung ngomong, gue ceplas-ceplos, dan pasti kalau misalkan negur orang, biasanya cenderung di depan umum, dan kalau misalkan nyerang, kritik gitu, langsung gitu aja baper gitu kan. Yeah. Terus kalau misalkan ada yang sedih, masa sih gitu aja baper, karena sudut pandangnya pakai kacamata sendiri. Kalau digituin biasa aja tuh. Gue kalau ditegur ya, gue coba koreksi diri ya. Kenapa lu nya baper gitu. Nah, jadi karena sudut pandangnya pakai sudut pandang sendiri. Nah, sebaliknya kalau misalnya pemimpin yang memang terlalu people oriented gitu ya, kuning dan hijau gitu, bisa kecenderungannya ada terlalu bias ya antara pertemanan atau hubungan profesional gitu. Nah, makanya tadi Ibu Golda bagus sekali menyampaikannya bahwa sesungguhnya ujungnya kalau ngomongin leader as counselor bukan hanya baper-baperan gitu, tapi mengetahui bahwa manusia ini makhluk emosi. Nah, tapi ujungnya yang paling penting adalah get things done. Tujuannya adalah mencapai KPI atau OKR yang sudah di-set dari awal. Nah, ketika kita menyadari bahwa manusia unik, itu makanya belajar berespon benar sesuai dengan karakter yang berbeda-beda itu menjadi penting. Karena kalau misalkan orang-orang merah, jangan pakai perasaan kalau ngobrol sama mereka. Mereka cenderung nggak pakai perasaan, dan kalau pakai perasaan sama mereka, Anda yang baper gitu kan. Nah, sebaliknya kalau misalkan Anda seorang yang warna kuning, kalau misalkan Anda berhadapan dengan orang merah, kalau misalkan Anda berhadapan dengan orang yang kuning, perlu diperhatikan, perlu ditanya apa kabar, sedang apa, gimana anak, perlu basa-basi sebelum masuk ke pekerjaan. Jadi moodnya mesti disetel dulu, ya. Nah, kalau misalkan ketemu dengan orang hijau, nah dia justru natural counselor. Dia nggak ditanya baru ngomong. Kalau nggak ditanya nggak akan ngomong. Kalau ditanya baru ngomong. Dia orangnya memang kalau misalnya lagi stres, tertekan gitu, dia nggak ngomong. Dia berusaha dia dipendam dan dia berusaha menuntaskan permasalahannya. Nah, tapi kalau misalnya orang hijau ini, kalau Anda dapetin hatinya ya, gitu ya, Anda orang-orang model seperti ini bakal setia dan rela berkorban untuk membela Anda. Nah, yang terakhir adalah warna ungu. Nah, warna ungu ini seseorang yang kalau misalkan kita mengkonseling mereka, ini orang yang paling susah percaya sama orang. Orangnya terlalu banyak mendem, terlalu banyak berpikir,
karena pola pikirnya selalu menganalisis ya, mengantisipasi resiko gitu ya. Jadi akhirnya kena analysis paralysis, nah jadi segala sesuatu biasanya kecenderungannya dipendam dan akhirnya kekhawatirannya numpuk. Nah, orang-orang yang seperti ini justru sebetulnya butuh di konseling, tapi nggak gampang percaya. Nah, kalau misalkan kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, kita jangan sampai melanggar apa ya? Kita mesti hati-hati berjanji sama orang-orang ungu. Karena kalau misalnya berjanji sama orang ungu tuh diinget terus tuh gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong doang, oh iya nanti gua traktir, nggak ditraktir, wah masalah tuh gitu. Cuman apa namanya, kita barusan saya tuh mengemukakan sebagian segelintir gitu ya, segelintir bahwa pentingnya bagaimana menciptakan sinergi dan dengan memahami pola perasaan dari setiap orang. Nanti kita akan bahas lebih dalam sebetulnya konsonan emosi dalam otak kita seperti apa dan bagaimana kita mengoptimalkannya lebih dalam lagi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, ini udah ada bayangan ya semua listeners ya. Ternyata kita harus benar-benar mengenali karakter rekan-rekan atau bahkan bawahan-bawahan atau rekan tim lah ya untuk para leader gitu supaya bisa apa ya menjalani target, KPI dan lain sebagainya itu dengan baik dan tidak menyakiti hati tim kita gitu. Dan pastinya semua listeners kita akan teruskan perbincangan kami mengenai leader as counselor. Nanti kami akan kembali lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Oke, semua listeners, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Smart Character di hari Senin ini. Dan pastinya topik malam hari ini menarik tentang leader as counselor. Ternyata banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk menjadi leader. Dan tadi sempat terpotong juga ya, Mas Harmoni akan menjelaskan sebenarnya emosi-emosi dalam otak itu seperti apa gitu. Dan juga mungkin emosinya untuk dikontrol, leader gitu ya, untuk mengontrol emosi kita dalam memimpin itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Mas Harmoni, silakan Mas. Baik, jadi saya bahas dulu pertama trikotomi manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini konseptual yang perlu kita pahami bahwa manusia ini kita ini punya tubuh ya, yang Anda bisa lihat ini kita tubuh gitu ya. Tapi kita juga punya jiwa. Jiwa itu terdiri dari apa sih? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya ulangi, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendak itu kemauan kita. Jadi kita mau melakukan apa. Nah, selanjutnya ada roh. Nah, roh itu juga punya kebutuhan, di mana kebutuhannya adalah kebenaran ya. Saya nggak bilang agama, tapi kebenaran yang ada anut masing-masing gitu ya. Lalu bicara tentang penyembahan dan bicara tentang fellowship, bagaimana kita bersekutu bersama dengan saudara seiman kita. Nah, selanjutnya kalau ternyata ditemukan yang memegang peran penting dalam perasaan kita di dalam otak kita adalah amigdala. Amigdala. Nah, dan yang menarik ini seperti ini. Pernah nggak sih kita merasakan jatuh cinta, terus kayaknya kita mau melakukan apapun demi orang yang kita cintai? Pasti Anda pernah mengalaminya. Pokoknya Anda pengen bikin seneng orang yang kita sayangi. Kenapa demikian? Karena natural dari manusia adalah ketika kita memiliki dominant thought gitu ya. Karena kita menyayangi seseorang gitu, mereka menjadi pikiran utama kita. Mereka menjadi prioritas kita. Jadi kita pengen bikin mereka senang, pengen buat mereka selalu nyaman gitu dan aman. Nah, itu muncul juga ketika muncul perasaan respect gitu. Ketika kita menghormati seseorang, ketika kita kagum dengan seseorang, maka ada perasaan I need to serve and I need to belajar dari dia gitu, belajar dari beliau. Nah, makanya ketika Anda punya mentor, biasanya kalau misalkan Anda punya mentor atau guru, tapi bukan hanya sekedar guru sebagai fungsi, tapi memiliki hubungan emosi, biasanya you will give more than what you've paid before gitu ya.
Contohnya Oke. kalau saya misalkan juga ketika saya pribadi belajar dari Pak Yakub sendiri, saya mungkin itu saya bisa bisa belajar, saya bisa melakukan yang lebih daripada yang diminta, dan selebihnya juga ada orang-orang mentor-mentor lain saya seperti Pak Andi Zain gitu ya. Wah, kalau misalkan beliau beliau minta tolong sama saya gitu ya, wah, I will do more than 100% untuk lakukan sesuatu Oke. sama orang-orang itu. Nah, jadi kok bisa gitu? Saya pun juga saya memiliki pemimpin, saya punya mentor. Kok bisa menciptakan kepemimpinan seperti itu? Nah, saya pun juga punya anak bina. Karena ternyata tim kita itu butuh loh dimengerti, butuh loh didengar, Mhm. butuh loh dipahami. Nah, bayangkan kalau misalkan Anda nggak punya itu semua, lalu cuman datang dan menegur, memaksa, dan menuntut. Ya pokoknya ya nggak ada hubungan lagi yang lain ya, nggak ada muncul perasaan kagum, nggak Iya. ada muncul perasaan senang, tidak ada memori yang berkesan dalam perusahaan. Ya ketika ketika ada kesempatan lain yang menghampiri, ya there is nothing to lose to leave this organization or your company gitu Mhm. loh. Ya because ya nggak ada benefit lain selain daripada itu. So ya daripada uang gitu. Sedangkan kalau misalnya ada orang yang memberikan uang lebih ya I will just leave gitu loh. Jadi paham ya, ketika memimpin generasi milenial, mereka tidak hanya mencari uang, tapi mereka mencari purpose, mereka mencari makna, mereka mencari lingkungan kerja yang nyaman juga. Mereka juga mencari work-life balance. Nah, itu yang menjadi tantangan untuk generasi dan kepemimpinan di era new normal hari-hari ini. Oke. Dan mungkin kita ke Mas Hans dulu nih ya. Kadang kan memang dalam sebuah tim tuh pasti ada nggak kita bilang pasti ada masalah gitu ya. Dan mungkin sebagai leader pun untuk menengahi masalah itu kan harus bersikap adil nih Mas, untuk tidak berpihak satu sama lain. Ini gimana caranya supaya bisa bertindak seadil-adil mungkin gitu, tidak tidak apa ya, tidak memihak lah ya ke timnya satu sama lain seperti itu. Hmm. Baik, jadi posisi seorang leaders itu ya, memanglah posisi yang tidak mudah ya. Mhm. Itu satu posisi yang kalau dibilang tuh pelajarannya nggak pernah habis gitu Mbak Audrey, ya. Pelajarannya nggak pernah habis. Jadi memang posisi sebagai seorang leaders ini eh, jangan salah sangka gitu. Mereka mengemban sebuah tanggung jawab yang nggak semata-mata hanya mencapai target atau menyelesaikan job desk, tapi mereka itu sebenarnya mengangkat sebuah beban bagaimana salah satunya kesejahteraan orang-orang di dalamnya ya. Kalau bicara Oke. kesejahteraan salah satunya kan emotional wellness ya atau emotional well-being gitu ya. Nah, itu satu hal yang juga harus dijaga gitu. Nah, kalau memang kalau kita lihat lagi kembali ini dari tadi kita bahas terkait emosi ya, topiknya dari tadi masih emosi gitu. Tapi kalau kita jadi seorang leaders ya, kita harus pinter-pinter ya, pinter-pinter bagaimana kita menanggapi situasi ya, apalagi situasi di dalam tim ya terkait dengan tim kerja kita di bawah kita ya. Eh, Mana hal-hal yang harus ditanggapi dengan emosi, mana hal-hal yang dimana kita sebagai leader sadar bahwa kita tidak boleh terjebak dengan emosi gitu. Ya, dikarenakan kadang-kadang sebagai seorang leader salah satunya ketika menghadapi konflik di dalam tim, mereka juga tanpa sadar terjebak di dalam emosi yang sedang terjadi di dalam timnya, ya, Oke. ya kan? Nah, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat pun adalah keputusan-keputusan yang bias ya, tidak objektif gitu. Oleh sebab itu penting sekali gitu ketika kita jadi seorang leaders ya, kita tahu problem yang terjadi ya ketika konflik ya yang terjadi di tim itu biasanya dan hampir selalu pasti berbaunya itu berbau emosional ya kan, karena ada satu pihak yang merasa disalahkan lalu ada satu pihak yang merasa benar ya kan. Nah, sebagai seorang leaders ini jangan sampai kita terjebak di sana ya, terkait siapa benar siapa salah ya, karena menurut pengalaman yang sering kita lihat sebagai seorang konsultan SDM melihat bagaimana tim yang konflik ya, ketika satu leaders mulai memperdebatkan siapa benar siapa salah,
mereka nggak efektif jadi seorang leaders. Ya. Oke. Nah, ketika ada perdebatan yang terjadi, seorang leaders nggak boleh terjebak dalam emosi dan mulai harus berpikir, ya kan? Kita ini sebagai tim mau mencapai apa? Nah, kembalikan lagi kepada tujuannya, gitu. Kembalikan lagi kepada tujuannya, karena ketika mulai terjebak dah tuh, yang tadi saya bilang mulai terjebak di dalam siapa benar siapa salah, ya kan? Dia nggak bisa jadi leaders yang efektif. Tapi ya di saat membuat keputusan yang objektif, ya nggak boleh lupa juga untuk seorang leaders itu juga meng-acknowledge ya. Acknowledge itu apa ya? Menyadari dan menanggapi, tidak ngejudge ya, atau tidak merasa atau tidak menghiraukan ya, tidak menghiraukan unsur-unsur emosi yang juga terjadi. Nah, itu kan tricky sekali ya. Bagaimana untuk bisa tetap objektif tapi pada saat yang sama tetap menjaga esteem dari timnya. Ya, menjaga esteem atau menjaga perasaan lah ya bahasa sehari-harinya, tetap menjaga perasaan dari timnya ya ketika harus membuat keputusan yang mungkin tidak selalu nyaman buat anggota tim seperti itu. Nah, itu triknya mungkin. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Yes, dan pastinya semua listeners ini semakin menarik sekali dan pastinya banyak yang bisa Anda serap gitu ilmunya dari Mas Hans, Mbak Golda, dan juga Mas Harmony. Nanti juga mungkin kita pengen dengar pengalaman-pengalaman Mbak Golda untuk melihat situasi-situasi leader yang pernah ditangani itu seperti apa. Setelah ini semua listeners, jadi pastikan Anda masih bersama kami dalam Smart Character. Kita kembali setelah yang satu ini. Smart listeners, terima kasih banyak Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Character, dan masih bersama saya Audrey Juwana, Mas Hans, Mbak Golda, dan juga Mas Harmony yang memperbincangkan tentang leader as counselor. Ternyata susah-susah gampang untuk menjadi leader ya. Pengennya sih kelihatan keren gitu jadi pemimpin, tapi ternyata nggak sekeren itu Smart listeners. Banyak tahap dan juga proses yang harus dijalani untuk menjadi leader yang baik pastinya untuk tim. Nah, mungkin Mbak Golda nih kan sering menemui leader-leader nih yang ada di mungkin ya di Indonesia lah ya seperti itu. Kira-kira sebenarnya leader Indonesia itu udah seperti apa sih Mbak kondisinya, atau mungkin kondisi-kondisi yang mungkin sering ditemui Mbak Golda di lapangan itu seperti apa? Silakan Mbak. Ya, mungkin saya persempit lagi ya yang ada banyak di perusahaan mungkin ya Mbak Audrey ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang kebetulan saya tangani juga yang bekerja sama dengan kami gitu. Ya mayoritas memang kalau misalnya para pemimpin, leaders di perusahaan-perusahaan yang saya temui so far, pada awal pertama kali ketemu adalah mereka lebih banyak berorientasi kepada tugas. Karena pertama itu menjadi tanggung jawab mereka dibayar untuk mengerjakan hal tersebut gitu. Jadi lebih kepada orientasi tugas. Makanya ketika engage dengan kami, dengan Power Character, kami bukan cuma sekedar support mereka secara sistem, tapi kami juga membantu mereka untuk bisa pengembangan, develop orang-orang, menemukan orang yang tepat untuk melakukan, baik secara karakter dan kompetensi. Gitu. Nah, satu hal memang yang perlu dikembangkan, saya sangat mengakui sekali, ada banyak para leaders itu, mereka fokus kepada tugas, tetapi mereka terkadang suka lupa untuk membangun orang-orang di bawahnya. Padahal dengan mereka membangun orang-orang di bawahnya itu pasti akan dengan secara otomatis mengerjakan apa yang menjadi visi para leaders-nya. Gitu. Bagi saya bekerja pasti ya kita nyari uang lah, nafkah, silahkan monggo. Tetapi akan lebih menyenangkan jika kita mengerjakan hal tersebut dengan sepenuh hati. Gitu, bukan hanya untuk sekedar orientasi akhir bulan gue dapat uang, proyek selesai, bisnis selesai, gue dapat bayaran. Bukan. Tapi sesuatu yang dikerjakan dengan sepenuh hati, hasilnya pun pasti akan maksimal. Ada perbedaan, pasti akan sangat perbedaan. Nah, ini yang perlu harus dibangun untuk para leaders yang ada. Siapapun kita, mau berapapun orang yang kita handle, berapapun orang yang kita tangani, yuk mari kita bukan cuma sekedar minta mereka untuk mengerjakan tugas mereka, tetapi juga membangun mereka, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan secara emosi mereka. Saya di sini bilang bukan harus memberi solusi untuk mereka ya. Enggak, karena di dalam leader as counselor, di situ bukan selalu diartikan leader harus selalu memberikan solusi. Apapun yang jadi kebutuhan selalu dipenuhi. Enggak, bukan. Prinsip dalam konseling adalah di mana kita menolong orang untuk mereka bisa menemukan solusi sendiri atas diri mereka sendiri.
Jadi kita itu sebagai waktu melakukan proses konseling, kita lebih men-trigger orang yang kita konseling atau konseli untuk oh iya ya, memang seharusnya saya berubah ya. Jadi solusi itu, jawaban itu sebenarnya harus lahir, harus datang dari si konseli, orang yang dikonseling gitu. Dalam arti di mana memang nggak selalu leader as a counselor, leader Anda itu harus selalu memberikan solusi untuk setiap pertanyaan, memberikan jawaban, menunjukkan jalan keluar. Enggak. Kita pun terbatas. Tetapi minimal kita bisa membantu mereka, memanage emosi mereka, kita bisa membangun hidup mereka, dan ketika kita tahu mereka hidupnya sudah terbangun lewat kita yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Harmoni, oleh Pak Hans, kita bisa ada engage connection, emotion connection, kemudian kita juga udah bisa engage satu sama lain, otomatis pasti perform itu udah secara natural lah. Kompetensi buat saya itu bisa dipelajari, karakter itu bisa kita responding. Ketika emosinya sudah pulih, engagementnya di tim sudah dapat, wah udah deh, Anda akan punya tim di mana apa yang Anda sampaikan, visi Anda, apa yang Anda disampaikan, pasti bisa dipenuhi. Golda, saya mau nanya dong Bu Golda. Aduh, Pak Harmoni ya. Benar gitu kan, masa sih kita kalau misalnya di kantor itu mesti mikirin perasaan tim kita tuh ngapain? Nah, terus kalau misalnya tiba-tiba mereka curhat, terus mereka ngomongin anaknya, terus tiba-tiba minjem duit. Nah, kayak itu kita nggak dimanfaatkan. Terus buat apa kalau misalkan kita bangun emosi sama perasaan sama seseorang? Karena saya pernah menghadapi gitu ya, kayak ada komplainan nih di klien juga. Pak, saya kalau misalkan bangun emosi terlalu kayak gitu tuh jadinya aneh. Kayak awkward gitu loh. Kayak absurd. Kayak, aduh, geringgingan bahasa Jawanya itu kayak kesemutan gitu loh. Geli rasanya, ngapain sih gitu loh. Ngapain, itu kan part, apa itu kan karyawanmu. Ngapain kamu mesti punya hubungan gitu loh. Jadi gimana cara mengatasi hal itu, dan apalagi bagi teman-teman yang pasti saya yakin pernah ngalamin dihianati oleh timnya, tiba-tiba mungkin cabut nggak tanpa izin, mungkin tiba-tiba udah tanda tangan kontrak tapi langsung pergi dan tidak menghargai. Jadi semakin sulit sebagai seorang manusia, apalagi pemimpin, untuk memperlakukan timnya pakai perasaan, ntar tambah baper lagi gitu loh. Gimana caranya care tapi nggak baper, nah gitu. Iya, mungkin saya sedikit ini ya, untuk menunjukkan care itu nggak harus selalu setiap detik, setiap menit, dan setiap waktu gitu. Saya secara pribadi, saya sangat diberkati gitu ya. Saya punya pemimpin dalam arti pemimpin di kantor saya yang sangat luar biasa, Bapak Yakub Ezra, bapaknya Harmoni gitu. Saya nggak setiap hari WA-an ditanya, Golda apa kabar, Golda udah makan apa belum, saya juga geli gitu ya. Mungkin itu juga yang dirasakan, aduh saya mesti gimana bangun hubungan sama tim saya gitu. Bapak Ibu sebagai leader nggak harus effort yang seperti apa, enggak. Tapi minimal Bapak Ibu minimal tahu, pertama kondisi dia, dalam arti kondisi itu seperti ini ya, jika sudah mulai menemukan ada sesuatu yang mulai berubah, yang biasanya mungkin so far perform, tiba-tiba kok ini mendadak jadi responnya kok belakangan ini jadi lama, kok belakangan ini selama ini kalau misalnya ngomong nyambung, kok belakangan ini udah mulai nggak nyampe informasinya gitu, jadi udah mulai klik seperti itu. Ya minimal tahulah dia punya ulang tahun kapan gitu. Jadi tidak perlu yang membangun emosi. Saya mau curhat, ayo saya membuka ruang curhat sebelum meeting. Gimana kabar anak? Menurut saya nggak perlu yang seperti itu. Orientasi kita tetap misalnya di dalam pekerjaan ya, kita ngomong lingkupnya. Orientasi kita tetap kepada job desk, kepada SOP yang harus dilaksanakan. Tetapi memang dalam membangun emosi secara personal itu tetap harus. Toh juga kan kita bekerja dengan orang gitu. Seringkali saya pun juga sebelum misalnya sambil menunggu orang, atau saya suka nanya gimana kabar suami, gimana kabar Keiza, nama anak saya gitu. Yang saya wondering, wow, tahu dari mana bos saya masih inget loh nama anak saya gitu. Itu yang cuman hal kecil seperti itu, tapi saya merasa, wih saya diperhatikan ya gitu. Yang mungkin terkadang suka ke-capture mukanya kok lagi ekspresinya lagi sedih ya, lagi capek ya, kamu kenapa gitu.
Cuman sekedar menanyakan kondisi saat itu aja, itu udah bisa langsung emosinya, emosionalnya tuh bisa langsung connection loh dengan hal seperti itu. Jadi nggak perlu sampai yang kita harus menjawab semuanya. Ya kalau misalnya contoh rekan kerja atau tim di bawah Anda minjem duit, Anda nggak punya duit, ya nggak usah pusing. Bilang aja saya juga nggak punya uang. Gitu. Nggak harus yang menjadi beban berlebihan bagi saya ya. Jadi tetapi lebih kepada kita membangun emosi memang secara lingkupnya di pekerjaan gitu. Saya pun juga di dalam tim ketika saya menemukan wah ini udah nggak perform, ini udah nggak salah. Biasanya saya ambil waktu untuk makan bersama. Kalau udah makan bersama, biasanya kan perut terbuka, hati terbuka, udah kenyang, baru saya sampaikan gitu ya. Belakangan ini kenapa, kok salah-salah kemarin? Oh iya Kak, begini. Ya, tapi jangan terlalu lama lah. Saya juga berharap dan saya sampaikan kondisi yang harus dihadapi gitu. Satu sisi saya juga mengerti, tapi satu sisi saya meminta mereka untuk back to perform karena itu sangat penting sekali. Semoga menjawab ya Pak Harmoni. Oke, sangat menjawab dengan jelas pastinya nih ya. Jadi leader juga bisa jadi pengingat untuk timnya gitu ya, untuk back to track gitulah, small listeners. Nanti kita akan bahas lagi di segmen kedua pastinya, dan untuk Anda yang ingin mengirimkan tanda tangan Anda dan kita akan analisa di minggu depan, silakan di 0812 11 12 959 kirimkan tanda tangan Anda di atas kertas putih dengan tinta hitam ataupun biru, dan tulis nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Nanti kita akan kembali lagi dengan menganalisa beberapa tanda tangan yang sudah masuk di minggu lalu, dan tetaplah di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Oke, small listeners, terima kasih banyak Anda masih bergabung bersama kami di perbincangan yang sangat menarik sekali, Leader as Counselor, yang pastinya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Dan kita lanjut lagi, small listeners, tapi sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai Leader as Counselor, mungkin kita bisa analisa dulu satu tanda tangan sebelum kita masuk lebih lanjut. Mungkin bisa dari Mbak Golda, silakan. Oke, saya dapat tanda tangan dari Andin di Palembang. Ya, Andin, kalau dari hasil tanda tangannya, saya analisa bahwa Anda adalah orang yang sangat supel, penuh dengan fleksibilitas dalam arti Anda itu sangat agile ya, luwes gitu. Kalau misalnya ketemu orang, Anda bisa langsung say hi, membangun hubungan, membuka komunikasi. Kalau ada orang yang bingung gitu ketemu orang, gue mesti ngomong apa. Nah, kalau Andin ini akan lebih kepada, oh iya ada orang baru ya, sini saya mau ngobrol sama dia, saya mau welcome gitu ya dengan setiap ada orang baru, dan Anda sangat bersahabat pastinya. Nah, terkait dengan kita sedang membahas tentang emosional juga, leader as counselor yang berkaitan dengan emosional, mungkin hal yang perlu saya sampaikan adalah lewat tanda tangannya ini, hati-hati kalau sudah mulai terbawa dengan moody, dalam arti perasaan terlalu mendominasi, sehingga apa-apa keputusan terlalu berdasarkan perasaan. Lagi moodnya nggak enak, akhirnya jadi menghindari atau memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang padahal sebenarnya itu bermanfaat. Atau sedang sedih sehingga menghambat, menahan diri untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab gitu. Jadi lebih menguasai diri khususnya secara perasaan. Dan please jangan terlalu terbawa perasaan, dalam arti terbawa bapernya di sini nih bukan yang gimana-gimananya, tapi lebih kepada tidak semua harus berdasarkan perasaan. Coba sekali-sekali dipikirkan, direnungkan, logika. Lewat gimana, coba tanya kenapa. Kenapa saya marah, kenapa saya sedih, kenapa saya kecewa gitu. Tanya why. Itu akan melatih Andin untuk lebih menaikkan logika sehingga emosionalnya atau moodinya bisa menurun. Itu hasil analisanya dari saya, Mbak Audrey. Oke, terima kasih Ibu Andin yang ada di Palembang sudah berpartisipasi malam hari ini. Dan kami buka kesempatan untuk Anda small listeners yang ingin dianalisa tanda tangannya di minggu depan. Silakan kirimkan di 0812 11 12 959 di atas kertas putih dengan tinta hitam ataupun biru. Dan pastikan Anda menulis nama Anda di bawah tanda tangan Anda supaya analisanya jadi lebih sempurna ya. Oke, kita lanjutkan lagi mungkin ke Mas Hans nih. Kan dari tadi tuh kita ngomongin tentang bagaimana leader
melihat atau mengerti, memahami timnya gitu. Tapi gimana kondisinya dari si leader sendiri nih Mas? Ini kan leader tuh banyak banget bebannya gitu. Ya. Apakah sebagai orang yang dipimpin kita juga harus memahami leader kita, atau boleh nggak sih leader curhat ke timnya atau gimana Mas? Ya, nah ini menarik sekali ya. Jadi seorang leaders ya, kalau kita bilang ya leaders juga manusia ya Mbak ya. Pastinya juga kalau kita bilang dari tadi kita ngebahas tim kita harus punya emotional connection ya. Lalu leaders tim kita punya perasaan, punya emosi yang harus dijaga. Begitu juga seorang leaders. Leaders juga punya emosi, punya perasaan, karena sesungguhnya leaders juga nggak berbeda gitu ya. Nah, jadi seorang leaders ya, justru hari-hari ini ya, ada topik mengenai authentic leadership. Banyak banget authentic leadership ya. Bagaimana seorang leaders ini menunjukkan bagaimana authenticity-nya atau keasliannya. Salah satu unsur yang penting jadi seorang leaders adalah bagaimana dia genuine ya, atau mungkin original. Bagaimana dia itu bisa menampilkan keseluruhan tentang dirinya, dan dia membawa keseluruhan dirinya juga ketika memimpin seperti itu. Ya, jadi di dalam konteks kepemimpinan ya, vulnerability atau mungkin ke sisi leaders atau sisi pemimpin, bagaimana dia menunjukkan hal-hal yang mungkin nggak berlawanan dari sisi dia seorang leaders, yang pada umumnya seringkali dilihat dengan seorang leaders punya sosok yang kuat, punya sosok yang punya sosok yang hebat gitu ya, atau mungkin punya otoritas gitu. Nah itu satu hal yang kadang-kadang gimana ya, nggak selalu bisa ditunjukkan seorang leaders gitu. Nah, di sini satu keahlian di mana bagaimana leaders itu bisa membangun hubungan dengan bawahannya ya, untuk bagaimana bisa membuka ruang untuk orang-orangnya ini bisa membawa vulnerability itu ya, atau mungkin hal-hal yang sifatnya itu kelemahan mereka ya, untuk dibawa masuk ke dalam lingkungan tim tersebut ya. Tapi itu lingkungan tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan seorang leader tidak membangun kultur ya di dalam timnya, nggak membangun kultur untuk orang-orang bisa membawa kelemahannya, menunjukkan kelemahannya di dalam tim ya, tentunya nggak ada ruang untuk orang-orang bisa saling menghargai kelemahan satu sama lain ya. Semuanya ingin menunjukkan kekuatan. Oleh sebab itu, sebelum leaders bisa curhat ya kan ke anak buahnya bisa curhat lagi ke leadersnya, lingkungan itu harus dibuat ya. Lingkungan itu harus dibuat. Nah, itu penting sekali ya. Bagaimana dengan dibuatnya? Salah satu kuncinya keterbukaan ya. Keterbukaan itu penting ya. Bagaimana kita bisa terbuka, saling update, saling cerita ya. Makanya hubungannya nggak cuma lebih dari sekedar atasan bawahan, tapi hubungannya itu hubungan partner. Bagaimana kita menunjukkan hubungan pertemanan juga dengan orang-orang yang di bawah kita. Nah, itu penting sekali ditunjukkan bagi seorang leaders ya, supaya bisa membangun lingkungan yang tadi, bisa saling menunjukkan kelemahan gitu satu sama lain, dan merasa aman walaupun menunjukkan kelemahan. Jadi dibutuhkan keterbukaan dan juga pastinya kultur yang baik gitu ya dalam suatu lingkungan tim, supaya bisa saling memahami satu sama lain, bukan saling blaming, saling menyalahkan gitu. Karena juga, mungkin saya boleh nambahin ya Mbak Audrey ya. Silakan Mbak Golda. Ya, buat saya misalnya contoh saya punya leader gitu di atas saya. Ya ini memang beda-beda sudut pandang ya. Tapi kalau bagi saya justru saya melihat dia itu sebagai seorang manusia juga yang punya kelemahan gitu. Dan ketika dia bisa menceritakan itu menjadi sebuah kepercayaan buat saya. Dan saya juga berharap ini juga yang menjadi sudut pandang teman-teman smart listener, di mana kita melihat leader kita, atasan kita, mentor kita, mereka itu tetap manusia. Karena semakin ekspektasi kita itu besar kepada mereka, itu terkadang bisa menjadi beban loh buat mereka. Gitu, seakan-akan kita tuh terlalu menuntut mereka tuh perfeksionis, dan akhirnya mereka jadi terjebak gitu dengan image yang kita bangun. Hati-hati juga, karena itu bisa menjadi sebuah jebakan untuk para pemimpin, para leaders, ketika mereka terjebak harus menjadi super
harus menjadi benar dalam segala hal. Sehingga kita lupa bahwa mereka itu manusia yang bisa salah, mereka punya keterbatasan juga gitu. Dan itu memang ya tadi yang Hans bilang, kita itu harus bangun. Tapi satu sisi juga saya berharap kita punya sudut pandang, sekalipun misalnya tokoh agama atau orang yang benar kita idolakan, please lihat mereka itu manusia. Mereka masih punya kebutuhan yang pemikiran yang mungkin tidak sesuai dan sependapat dengan kita, tapi melihatlah bahwa mereka pun juga masih punya perasaan dan pikiran yang perlu perlu emosi juga yang perlu untuk di-manage. Oke. Sekalipun presiden gitu semua listeners ya, itu juga pasti punya perasaan gitu. Oke, dan kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya ya, Mbak Golda dan juga Mas Han, dan pastinya untuk Anda semua listeners yang masih penasaran mengenai leader as counselor, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di sesi berikutnya, jadi tetaplah bersama kami di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Semua listeners, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Character, membahas tentang pemimpin ya. Ternyata pemimpin ini tidaklah mudah, banyak sekali tanggungan dan juga mungkin banyak sekali hal-hal yang harus dikorbankan untuk menjadi yang terbaik di timnya. Oke, tapi kita balik lagi ke topik kita, leader as counselor. Nah, tadi kan sempat di sesi pertama tuh Mas Hans jelasin ada sense of belonging yang harus dibuat gitu di kultur itu sendiri gitu, Mbak Golda. Mungkin bisa nggak dikasih tipsnya supaya leader ini bisa membangun sense of belonging di antara timnya sehingga kita bisa saling memiliki, kita punya keterikatan gitu, dan juga bisa reach KPI dan juga mungkin performing ke depannya. Ya, salah satu tips yang bisa Anda lakukan untuk membangun sense of belonging adalah lewat orientasi, di mana Anda mengenalkan, para leaders mengenalkan gitu ya, visinya kita tuh apa, kita tuh mau menuju kemana gitu, itu sangat penting gitu, di mana memang orang tahu, ibaratnya kayak misalnya, ART gitu ya, asisten rumah tangga kalau baru join ke rumah kita, kan kita harus kasih tahu dapur di sebelah sini, kamar mandi di sini, nanti yang kamu harus lakukan ini alat-alat kerjanya gitu. Dia akan merasa nyaman ketika dijelaskan semuanya. Besok hari otomatis kalau misalnya tuan rumah masih tidur, dia sudah bangun, dia sudah bisa mengerjakan gitu. Satu sisi juga kita bangun juga, ini bukan cuma sekedar alat kerja kamu ya, tapi ini juga akan mensupport kamu, tolong dijaga baik-baik, karena kalau rusak belum tentu bisa langsung diganti, itu bisa merugikan pekerjaan kamu. Jadi memang ada orientasi. Kita perlu menjelaskan kepada tim kita visi kita yang pastinya pertama, kemudian hal-hal rules yang harus menjadi panutan, petunjuk gitu. Tapi juga selanjutnya orientasi juga mengenai hal-hal apa yang harus mereka lakukan. Itu sangat penting. Yang pertama adalah kita melakukan orientasi, itu sangat penting untuk membangun sense of belonging, tapi juga selanjutnya adalah ciptakanlah kebersamaan juga. Dalam arti cobalah punya quality time juga bersama dengan mereka. Tidak harus setiap hari, tidak harus setiap seminggu sekali, sebulan sekali dijadwalin, enggak. Tapi kalau saya boleh kasih masukan, bangunlah quality time juga bersama dengan tim. Bolehlah kalau misalnya di saat-saat bersama, selesai pekerjaan, melakukan aktivitas di luar kantor, misalnya contoh makan bersama, makan malam bersama gitu. Itu salah satu tips yang bisa dibangun. Kalau misalnya, aduh saya secara waktu udah nggak mungkin deh pulang kantor tuh, saya udah ada hal yang lain. Boleh mungkin misalnya saat lagi meeting gitu, cuma sekedar pesan makanan ya, kalau misalnya budget banyak bisa pesan makanan yang kelas berat, kalau budget sedikit ya gorengan juga boleh. Saya nggak tahu ya Mbak Audrey, saya sih agak sedikit punya trik gitu ya. Setiap kali saya mau menyampaikan sesuatu yang berat gitu, saya selalu memilih momen di mana after lunch. Karena saya merasa kalau orang tuh perutnya kenyang, lebih enak untuk menerima informasi gitu, dibandingkan orang yang lagi lapar, saya kasih informasi yang berat gitu, kayaknya aduh kasihan banget mereka gitu. Nah, saya mungkin salah satu membangunnya seperti itu, coba kenyangkanlah perut mereka. Buat kenyang orang itu menurut saya nggak selalu harus mahal, tapi memang ya tidak selalu bergizi juga kalau yang murah ya. Tetapi minimal kita bisa bangun kebersamaan,
saat misalnya 15 menit sebelum meeting, kemudian atau enggak misalnya jangan selalu membangun sersan juga dalam lingkungan kerja serius tapi santai gitu. Itu hal-hal tips-tips yang bisa kita lakukan. Di mana kita bisa terus memperkuat engagement yang ada. Oke, jadi bisa kumpul atau duduk bareng sekitar 5-10 menit, tapi membahas jangan juga kerjaan. Mungkin bahas hal-hal yang seru untuk dibahas gitu ya, Mbak Golda ya. Yes. Oke. Kita ke Mas Hans mungkin untuk menganalisa tanda tangan yang sudah masuk di minggu kemarin. Silakan dipilih saja satu tanda tangan, Mas. Oke, saya lihat ada tanda tangan dari Melati Renita ya, tidak disebutkan lokasinya ya, untuk tanda tangan Melati Renita. Kalau dilihat dari tanda tangannya, Melati ini seorang yang tekun dan serius dalam bekerja ya. Jadi kalau ketika bekerja, seorang yang kalau udah mulai pasti menyelesaikan sampai akhir seperti itu. Kurang suka menunda-nunda sesuatu ya. Senang semuanya teratur, terplanning ya, sudah ada jadwalnya, cukup rapi dalam pekerjaan ya. Terlihat juga seorang yang kuat di dalam analisa ya, menyukai data-data, sehingga ketika membuat keputusan pun penuh dengan pertimbangan, selalu mengumpulkan fakta dan data ya. Itu jadi satu hal yang penting untuk Melati ya. Seorang yang juga bisa dibilang cukup rasional dalam banyak hal. Jadi bukan orang yang terjebak dengan emosi seperti itu. Nah, itu satu kelebihan ya, karena banyak hal-hal yang dipikirkan. Jadi sehingga ketika menghadapi misalkan menjadi seorang pemimpin, ada timnya yang emosional ya, dia nggak mudah untuk terjebak dalam emosi. Nah, tapi itu pun ada hal-hal yang juga harus hati-hati ya, perlu diperhatikan ya, dan perlu hati-hati ke depannya bahwa Melati juga bukan berarti Melati tidak sensitif ya. Mungkin ada sebenarnya Melati ini seorang yang cukup peka terhadap lingkungan ya. Tapi dalam mengungkapkan perasaan seringkali atau dalam menerima perasaan dan harus meresponi perasaan tersebut ya yang dia terima ya, itu kadang-kadang memiliki kendala ya, kendala dalam mengungkapkan dan meresponi sebuah perasaan yang ada gitu. Nah, sehingga perlu belajar ya, mengungkapkan perasaan diri sendiri, atau mungkin ketika ada orang mengungkapkan perasaan ke Melati, bagaimana harus meresponinya. Nah, itu harus belajar ya, dengan mengungkapkan kata-kata ataupun ya dalam menyusun kata-kata ataupun bagaimana harus menunjukkan respon. Nah, itu satu hal yang perlu pelajari ya. Kalau mungkin ada perasaan-perasaan yang diungkapkan, nah juga kecenderungan dari Melati ini memendam kalau nggak hati-hati ya, memendam perasaan ya, jadinya nggak terungkapkan. Nah, orang-orang yang memendam perasaan seringkali jadi overthinking ya, dan atau berpikir terlalu banyak ya, sehingga stres atau mungkin sedih ya, berkelebihan, berkelanjutan ya, dan itu hal-hal yang perlu dipelajari. Untuk bisa rilis perasaan-perasaan tersebut harus bisa dirilis tapi dengan cara yang sehat. Nah, itu mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih. Itu dia untuk Ibu Melati ya. Terima kasih sudah mengirimkan tanda tangan, dan juga mungkin satu lagi Mbak Golda, sebelum kita rehat silakan dipilih saja satu tanda tangan. Ya, atas nama Agustina dari tanda tangan Anda, saya menganalisis bahwa Anda adalah orang yang punya kesabaran yang cukup, kemudian Anda adalah seorang yang sebenarnya Anda ini orang yang dalam tanda kutip ya, menurut saya konselor yang dicari oleh teman-teman. Prediksi saya Anda suka dicari sama teman-teman hanya untuk diajak curhat, kemudian untuk sekedar menenangkan perasaan mereka. Anda adalah orang yang bersahabat, dicari sama teman-teman gitu. Anda punya potensi itu loh. Kalaupun misalnya ngerasa kayaknya biasa aja, no. Karena kalau dari tanda tangan Anda ini orang yang sangat kreatif. Kreatif di sini maksud saya adalah Anda punya sudut pandang untuk melihat dari sisi lain, sehingga teman-teman itu akan mencari Anda ketika mereka merasa mentok dan butuh jalan keluar. You are
Anda adalah orang yang tepat untuk bisa membantu mereka gitu. Dan satu sisi selain kreatif, Anda itu juga punya kemampuan untuk membuat orang lain tenang. Anda orang yang menyenangkan gitu. Anda orang yang sangat bisa membantu mereka, teman-teman ketika mereka sedang galau, mereka sedang butuh untuk didengar, mereka sedang butuh arahan. Anda adalah orang yang tepat untuk menjadi jawaban buat teman-teman. Saran saya terus kembangkan potensi itu, tetapi satu sisi juga jangan cuman sekedar menjadi dalam tanda kutip tempat sampah teman-teman, berceritalah juga, curhatlah juga, karena curhat itu membantu kita supaya tetap waras. Jadi satu sisi kita menolong orang, satu sisi juga biarkanlah diri Anda juga ditolong oleh orang lain, khususnya secara emosi gitu. Jadi carilah juga orang yang tepat untuk Anda bisa bercerita, Anda mengungkapkan ekspresi dan emosi Anda. Itu hasil analisisnya, Mbak Audrey. Oke, itu dia untuk Ibu Agustina. Terima kasih banyak. Dan pastinya untuk Anda semua listeners yang masih ingin mengirimkan tanda tangan Anda, silakan di 0812 11 12 959, kirimkan nama Anda dan juga tanda tangan Anda di atas kertas putih, dan pastikan Anda menyertakan nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Lokasinya juga kalau perlu boleh, supaya kita bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan nanti kita akan kembali lagi, masih ada 2 sesi tersisa di malam hari ini, jadi pastikan Anda mendengarkan perbincangan kami mengenai Leader as Counselor sampai dengan jam 10 nanti. Kita jeda sesaat. Smart Listeners, menyambung perbincangan kita mengenai Leader as Counselor. Nah, situasi pandemi COVID-19 tidak dipungkiri, ini banyak sekali membuat hubungan-hubungan renggang gitu ya. Maksudnya karena tidak bisa ketemu secara langsung, kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, ini pasti agak agak menjauhkan yang dulunya kita intens berinteraksi dan juga berkomunikasi. Seperti halnya leader dan juga tim-timnya nih. Ini mungkin sekarang harus dibatasi dengan digital, dengan sarana dan juga mungkin Zoom dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin challenge terbesar mungkin dari seorang leader untuk memimpin di tengah pandemi Corona ini, mungkin dari Mas Hans dan juga Mbak Golda. Mungkin dari Mas Hans dulu, silakan Mas Hans. Kira-kira apa nih? Nah, oke. Jadi seorang leaders ya, ketika kita memimpin, apalagi di situasi pandemi ini menantang sekali ya, yang tadi Mbak Audrey bilang nggak bisa ketemu secara fisik, mungkin yang biasanya meeting sambil ngopi, sambil kumpul-kumpul, makan siang bareng, ya jadinya unsur emotional connection itu jadi sedikit sulit untuk dijaga ya. Nah, penting sekali bahwa di situasi seperti ini ya, dan peran kita sebagai seorang leaders ya, itu pengaruhnya besar sekali ya untuk menjaga emotional connection itu. Ya, hal-hal yang bisa dilakukan sebenarnya banyak ya. Ya, satu hal yang paling penting untuk disadari bahwa little things yang leader lakukan atau hal-hal kecil ya yang leader bisa lakukan itu pengaruhnya besar sekali untuk timnya. Ya. Hal-hal yang tersimpel yang pernah saya alami ya, saya memiliki atasan yang ketika saya memiliki atasan saya pernah mengirimkan saya ya kiriman seperti kue yang dia buat sendiri di rumah seperti itu, dan ketika dia kirimkan itu ke rumah ya, meskipun itu hal kecil ya, mungkin juga sepele mungkin orang lihat ya kan, tapi ketika itu dikirimkan ke rumah ya, itu efeknya buat saya, saya merasa bahwa ternyata leader saya masih ingat saya seperti itu. Nah, itu hal yang begitu kecil yang contoh yang saya bisa berikan gitu. Bagaimana hal kecil yang dilakukan seorang leaders itu bisa efeknya besar gitu, dan membuat saya berpikirnya, ternyata pemimpin saya mengingat saya gitu. Meskipun tidak bisa ketemu, ya kan, meskipun ada jarak yang membatasi, ya kan, tapi ketika ada hal-hal kecil yang dilakukan seorang pemimpin, ya, itu efeknya besar sekali. Nah, bagaimana pemimpin-pemimpin smart listeners ya, smart listener yang sebagai seorang pemimpin di luar sana, bagaimana kalian gitu ya terhadap bawahan, ya, terhadap orang-orang yang bekerja untuk Anda, ya, hal-hal kecil apa yang sudah dilakukan bagi mereka, ya, itu satu hal yang patut direnungkan, ya, dan dilakukan, ya, bagi tim Anda.
Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin dari sisi Mbak Golda kita tahan dulu, kita analisa dulu tanda tangan yang sudah masuk ya, Mas Hans. Mungkin bisa dipilih lagi. Oke, Silakan. tanda tangan ya. Aha, Oke, saya terima tanda tangannya atas nama Firdaus Ramadan oke, ya. silakan. Nah, Firdaus Ramadan ya, Pak Firdaus tidak ada lokasinya ya. Mhm. Nah, bisa dilihat dari tanda tangannya, Pak Firdaus ini seorang yang em, detil ya ketika bekerja ya, seorang yang detil dan analitis ya, seorang yang detil dan analitis ya. Dia seorang yang juga memiliki ketahanan yang tinggi Mhm. ya. Jadi ketika bekerja ya, satu ketekunan, keseriusan itu juga ditunjukkan dari Pak Firdaus ya, dan seorang yang sangat menyukai fakta dan data juga nih kelihatannya ya. Sehingga dalam membuat keputusan juga pastinya penuh pertimbangan ya, karena data dan fakta yang diterima ya. Seorang yang logis dan rasional ya, jadi tidak Mhm. terjebak emosi ya. Nah, salah satu kelebihannya juga memiliki kepekaan yang tinggi ya, kepekaan Oke. yang tinggi terhadap hal-hal yang terjadi di sekelilingnya, karena pada dasarnya seorang yang analitis. Tapi kepekaan terhadap emosi mungkin itu kurang ya. Sudut pandangnya banyak terkait tugas ya. Jadi peka Mhm. terhadap tugas-tugas yang belum selesai atau mungkin anak buah yang belum menyelesaikan tugas ya. Ya. Peka sekali ya. Tapi dalam sudut pandang kepekaan terhadap emosi itu satu hal yang perlu ditingkatkan buat Pak Firdaus ya. Mhm. Karena dari tadi kita juga sudah membahas bahwa leaders tidak hanya soal performing, tapi bagaimana dia bisa caring terhadap orang-orang yang bekerja di bawahnya, ya, bekerja di sekelilingnya, ya, rekan-rekannya. Karena ketika kita bisa menghargai dan meng-acknowledge, ya, atau tidak menghiraukan perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, kita pasti jauh lebih efektif menjadi seorang leaders. Mungkin itu pesan dari saya untuk Pak Firdaus. Oke, Pak Firdaus, terima kasih banyak sudah mengirimkan tanda tangan Anda. Oke, mungkin sebelum ke Mbak Golda lagi, Mas Hans, ini mengenai kepemimpinan gitu ya. Pastinya untuk seorang leader yang punya tim banyak, mungkin timnya tidak selalu stay dengan orang-orang yang itu aja. Mungkin akan terus berganti. Nah, ini kan berganti juga nih pola pikirnya, pola perasaannya, dan lain sebagainya. Ini gimana supaya kita bisa cepat beradaptasi nih tim kita, sehingga kita bisa semuanya klop gitu deh, Oke, supaya bisa menuju tujuan yang sama. oke. Nah, pernah ada satu slogan Mbak Audrey ya. Mhm. Slogan ini bilang bahwa great leaders ya Oke? develop leaders ya. Great Oke. leaders develop leaders ya. Jadi pemimpin yang hebat dia akan mengembangkan pemimpin lagi seperti itu. Oke. Jadi great leaders bukan develop followers ya. Great leaders develop leaders gitu. Ya, jadi pemimpin-pemimpin yang hebat ini dia justru mengembangkan leaders-leaders berikutnya. Ya, makanya pemimpin yang hebat itu pada akhirnya dikenal sebagai pemimpin yang hebat dikarenakan orang-orang di bawahnya ini jadi orang-orang yang hebat. Gitu. Mhm. Jadi nggak jarang tuh ada pemimpin yang dikenal sebagai pemimpin yang hebat dikarenakan oh ya udah dia performing, terus abis itu begitu dia udah nggak menjabat lagi atau mungkin dia berpulang ya kan, timnya ambles, lalu dia Ya. diingat sebagai pemimpin yang hebat, jarang sekali ya. Jadi nggak boleh lupa ya sebagai seorang leaders ya, apalagi di masa-masa saat ini ya, kita justru harus lebih banyak empower atau lebih banyak mengizinkan, membuka ruang bagi tim kita untuk lebih kreatif, untuk lebih berkarya. Jangan terlalu banyak dibatasi. Nah, seringkali leaders ini terjebak dengan otoritasnya sendiri ya, sehingga empowering atau mengizinkan untuk timnya berkarya itu berkurang seperti itu. Justru pada masa-masa seperti ini dia harus empower ya, atau mungkin mengizinkan orang-orang di bawahnya untuk berkarya lebih banyak ya. Karena great leaders develop leaders ya, Mhm. membangun pemimpin bukan develop followers ya. Jadinya ketika apalagi timnya banyak ya, Mhm. justru harusnya leaders yang paling atas ini punya layer di bawahnya.
punya Oke. punya satu layer lagi di bawahnya yang sepikiran, sepaham, sehati untuk bisa mendidik layer di bawahnya lagi Ya. supaya akhirnya satu tim yang besar ini bisa punya kultur yang sama yang tadi Mbak Audrey bilang klop dikarenakan apa? Middle leadersnya ini middle management. Biasanya kalau di perusahaannya top management, ada middle management, lalu ada level yang paling bawah ya kan, supervisor dan sebagainya. Nah, tapi middle managementnya ini kuat ya kan? Iya, iya. Seperti itu. Nah, itu penting Baik. sekali. Jadi dari atas itu harus apa ya? Leader Mempersiapkan. yang cepat. Iya, iya benar benar Iya, benar. mempersiapkan. Aha, oke. Ini so listeners masih ada satu sesi lagi menarik dan pastinya untuk Anda yang masih ingin memperlengkapi ilmu Anda mengenai leader as counselor, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Smart Character dan pastinya masih bersama tim Power Character dan juga saya Audrey Juana sampai dengan jam 10 malam kita jeda sesaat. Oke, semua listeners, dan kita masih bergabung lagi dalam Smart Character malam hari ini. Tema yang sangat menarik, Leader as Counselor, yang pastinya bisa meningkatkan sisi dan juga kemampuan memimpin di tengah situasi pandemi yang mungkin sangat sulit untuk banyak pihak. Tapi yang pasti, semua listeners, hari ini tim Power Character sangat menginspirasi sekali dengan topiknya Leader as Counselor. Tapi sebelum kita menutup topik kita malam hari ini, mungkin highlight-nya atau mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan. Mungkin silakan dimulai dari Mas Hans dulu, silakan. Baik, smart listeners, sebagai seorang pemimpin ya, tadi kita sudah sama-sama bahas ya, bukan hanya sekedar tentang job desk dan pencapaian, tapi penting sekali bagaimana kita bisa jadi rekan yang baik, teman yang baik ya. Kalau kita bicara rekan yang baik, teman yang baik, saudara yang baik ya, itu bicara mendengarkan ya kan, bicara melakukan kebaikan ya, dan memperhatikan ya orang-orang yang bekerja di bawah kita ya, yaitu tim kita ya. Nah, itu jadi satu hal yang penting sekali ya, dikarenakan ketika seseorang bekerja ya di dalam sebuah organisasi ataupun di tim kita, yang membuat mereka bertahan ya bukanlah pencapaian yang hebat ya, tapi bagaimana bisa membangun sebuah emotional connection ya, dan juga rasa memiliki terhadap tim di tempat mereka bekerja atau organisasi di tempat mereka bekerja. Selamat untuk melakukan tugas bagi para seluruh smart listeners hari ini menjadi seorang counselor yang baik di tim Anda. Terima kasih. Oke, semua listeners, itu dia ya, menarik sekali bahwa hari ini kita belajar supaya jadi leader itu ternyata tidak tidak boleh egois gitu. Kita harus memikirkan tim-tim kita dan juga pasti kita harus mendevelop tim-tim kita supaya seperti kata kata Mas Hans ya, great leader develop leader. Jadi ciptakanlah leader-leader baru ketika Anda menjadi leader. Dan pastinya sebelum menutup perbincangan kita malam hari ini, kita akan dengarkan dulu peredaman yang akan disampaikan oleh Mas Harmoni. Silakan, Mas. Smart listener, baru saja kita membahas tentang leader as counselor. Bagaimana seorang pemimpin harus mampu juga memiliki kemampuan emotional management kepada timnya. Karena yang dipimpin juga manusia, karena yang dipimpin juga punya perasaan. Mungkin jika Anda seorang pemimpin, Anda berpikir, loh buat apa saya mikirin perasaan orang yang saya gaji, yang memang saya tuntut untuk bekerja sesuai dengan saya tuntut. Karena perjanjiannya dari awal demikian. Saya paham. Tapi permasalahannya manusia punya jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak yang sangat mempengaruhi performa mereka ketika moodnya nggak bagus, ketika dia terluka, ketika ada permasalahan keluarga, ketika ada permasalahan personal. Itu akan sangat berdampak kepada kehidupan sehari-hari. Banyak penelitian dan survei yang mengatakan ketika employee Anda atau karyawan Anda tidak engage atau tidak punya hubungan dengan Anda seorang pemimpin, maka
mereka akan kerja seperti zombie. Mereka akan kerja seadanya tanpa ada makna dalam pekerjaannya. Anda memilih karyawan yang bekerja seadanya atau karyawan yang berani melakukan extra role atau tindakan yang lebih daripada sebiasanya, yang bahkan mungkin lebih dari tuntutan job desk-nya. Kepemimpinan model apa yang dapat membuat orang rela berkorban melakukan lebih dari yang dituntut? Itu adalah kepemimpinan level yang berbeda daripada kepemimpinan yang level hanya dibayar. Mengapa orang bisa rela berkorban untuk Anda, rela berkorban untuk perusahaan, bahkan melakukan extra role untuk perusahaan? Karena Anda berhasil menciptakan hubungan, karena Anda berhasil menciptakan makna dalam pekerjaan Anda. Jadi dimanapun Anda berada, seorang leader harus mampu memiliki tujuan dan memiliki kemampuan counseling skill. Always right response. Oke, semua listeners, dan waktu sudah menunjukkan jam 10 kurang, waktunya kita berempat untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan topik malam hari ini, Leader as Counselor, dan semoga Anda bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik untuk diri sendiri maupun orang sekitar Anda, sehingga kita bisa berdampak kepada orang-orang sekitar kita dan orang terdekat kita. Terima kasih Mas Hans, Mbak Golda, dan juga Mas Harmoni. Sungguh sangat inspiratif sekali obrolan kita malam hari ini. Oleh karena itu, saya Audrey Juwana pamit undur diri. Saya Harmoni Ezra. Saya Golda Siregar. Saya Hans Ega Saputra. Smart Character, who we are. We are life transformer. We are change to change the world. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dah. Dah. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.